Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan keberkahan di dalam menjalani segala aktivitas kita hari ini. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Lip pada materi lembaga keluarga. Sebelum belum jelaskan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Bisa dibaca ya. Ada 5. Saya harap di akhir pembelajaran nanti kalian mengerti dengan apa yang kita bahas. Untuk pertama, Bulip akan menjelaskan tentang pengertian lembaga keluarga. Anak-anak, semua kita manusia itu pasti mempunyai yang namanya keluarga, karena kita semua terlahir dari sebuah keluarga. Apa itu lembaga keluarga? Yap, betul sekali. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Unit sosial terkecil berarti merupakan bagian dari masyarakat sosial yang di atasnya nanti ada lembaga masyarakat, seperti itu. Komponen paling kecilnya adalah keluarga. Dari keluarga nanti akan muncul individu-individu dengan berbagai karakter. Kita lihat untuk peran lembaga keluarga. Keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang paling penting peranannya bagi seorang individu. Karena karakter atau kepribadian seorang individu itu terbentuk dari keluarga. Keluarga sangat menentukan karakter serta kepribadian. Di sini kita lihat peran lembaga keluarga. Perannya yaitu membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Dari keluarga kita diajari bagaimana kita bertingkah laku yang baik, yang sesuai dengan norma, yang sesuai dengan aturan. Di dalam keluarga kita diajari kebiasaan-kebiasaan baik, diajari untuk menjauhi hal-hal yang negatif. Semua itu kita peroleh dari keluarga. Kemudian fungsi lembaga keluarga. Ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi reproduksi, yang kedua fungsi proteksi atau perlindungan, yang ketiga ada fungsi ekonomi, yang keempat ada fungsi sosialisasi, yang kelima ada fungsi afeksi, yang keenam ada fungsi pengawasan, yang ketujuh ada fungsi pemberian status. Sebelum boleh bahas, kira-kira apakah kalian sudah punya gambaran tentang fungsi-fungsi lembaga keluarga berikut itu?
Baiklah, kita bahas satu persatu. Fungsi reproduksi. Tidak bisa dipungkiri anak-anak, setiap pernikahan yang terjadi di dalam keluarga itu pasti tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan generasi penerus keluarga tersebut. Itulah yang dinamakan dengan fungsi reproduksi. Apa artinya? Bahwa pernikahan itu diharapkan akan memberikan keturunan. Sebab anak-anak adalah wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri untuk meneruskan keturunannya. Hal ini sangat penting sekali, apalagi kita yang berada di masyarakat Jawa. Mempunyai keturunan itu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu keluarga. Itu untuk fungsi reproduksi. Kemudian fungsi yang berikutnya ada fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik itu perlindungan fisik maupun perlindungan kejiwaan. Bila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis. Ini maksudnya anak-anak. Di dalam keluarga itu mempunyai fungsi untuk melindungi seluruh anggota keluarga, terutama itu anak-anak. Ketika anak itu nyaman untuk berada di rumah, orang tuanya memberikan perlindungan yang penuh, yang hangat, maka anak itu akan menjadi pribadi yang baik di dalam masyarakat. Berbeda halnya jika di keluarga itu anak tersebut tidak mempunyai rasa aman, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang sesuai dengan norma. Itu perlindungan ya. Jadi sangat penting sekali keluarga. Kemudian fungsi ekonomi. Berbicara soal ekonomi, kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya kebutuhan. Di dalam keluarga itu pasti banyak sekali yang namanya kebutuhan ekonomi, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan penunjang yang lain seperti pendidikan. Dan semuanya itu harus dipenuhi oleh setiap keluarga. Perhatikan untuk fungsi ekonomi. Ayah mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi istri dan anak-anaknya. Tetapi pada masyarakat modern tidak menutup kemungkinan ibu juga mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi terhadap anak-anaknya. Memang pada dasarnya seorang ayahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sebab ayah merupakan kepala keluarga. Tetapi dalam perkembangannya, karena kebutuhan yang semakin kompleks, tingkat pendidikan yang semakin tinggi, kemudian budaya-budaya juga berubah. Seorang istri pun atau seorang ibu juga tidak jarang yang ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi di dalam masyarakat kita akan banyak sekali menemui seorang ibu yang bekerja, tidak hanya ayah. Itu fungsi ekonomi, intinya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Fungsi yang berikutnya ada fungsi sosialisasi. Seperti yang sudah Bulip katakan di depan,
bahwa keluarga itu sangat berperan penting sekali dalam membentuk karakter seorang individu. Kita lihat fungsi sosialisasi. Keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Keluarga adalah sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Anak-anak, tempat kita belajar pertama kali, mengenal sesuatu pertama kali, itu pasti berasal dari keluarga. Dari keluarga kita diajarkan hal-hal yang positif. Dari keluarga kita dikenalkan berbagai macam aturan-aturan. Di dalam keluarga kita diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang apa adanya. Proses sosialisasi yang terjadi di keluarga merupakan proses yang pertama kali kita dapatkan atau sering disebut dengan sosialisasi primer. Jadi sangat penting sekali. Baik buruknya karakter individu itu sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga, proses sosialisasi yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Kemudian fungsi berikutnya ada fungsi afeksi. Anak-anak, tahukah kalian tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang dari orang tua. Orang tua memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya tanpa mengharapkan balas jasa. Mereka tulus membimbing kita, memberikan kasih sayang kepada kita, mencintai kita tanpa ada motif di balik semua itu. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Keluarga diharapkan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga. Karena ini sangat penting sekali, kasih sayang dari seorang ibu, kasih sayang dari seorang ayah, itu akan memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada anak. Itu untuk fungsi afeksi atau fungsi kasih sayang. Berikutnya ada fungsi pengawasan sosial. Kita semua sebagai anggota keluarga itu mempunyai peranan yang sama, yaitu menjaga nama baik keluarga, baik ayah, baik ibu maupun baik anak-anak. Itu semuanya mempunyai peranan untuk menjaga nama baik. Dan di sini keluarga mempunyai peran, mempunyai fungsi, yaitu untuk saling mengawasi. Jika ada yang tidak sesuai dengan aturan, anggota yang lain dapat mengingatkan. Semua itu dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga di dalam lingkungan masyarakat. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Jadi anak-anak tidak heran jika kalian ditegur sama orang tua ketika melakukan hal-hal yang negatif. Karena apa? Itu salah satu fungsi dari adanya keluarga, saling mengingatkan, saling mengontrol, supaya semua anggota keluarga itu berada pada tatanan yang sesuai dengan norma dan aturan. Kemudian fungsi berikutnya ada fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan baru di dalam masyarakat.
sebagai suami atau sebagai istri. Jika laki-laki kalau sudah menikah itu akan mendapatkan status baru, yaitu sebagai suami. Begitu pula dengan yang perempuan, ketika sudah menikah dia akan memiliki status baru, yaitu sebagai istri. Itu fungsi dari pemberian status. Untuk pertemuan kali ini anak-anak, kita hanya membahas tentang lembaga keluarga. Boleh berharap kalian dapat memahami materi yang sudah boleh sampaikan. Semoga dengan belajar lembaga keluarga ini kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu menjaga tingkah laku kita demi orang-orang yang ada di rumah, demi keluarga kita. Karena kita sebagai anak merupakan gambaran dari pola asuh orang tua kita. Baik buruknya kita akan sangat berpengaruh sekali dengan nama baik keluarga kita. Jadi boleh berharap bertingkah lakulah yang sesuai dengan norma, supaya tidak mengecewakan orang tua kita. Sebab orang tua kita itu membimbing kita, mengajari kita dengan hal-hal yang baik. Semuanya dilakukan dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Terima kasih anak-anak. Saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.